Ya baik, kali ini kita akan bahas tentang bahasa assembly, pengamatan AVR, dan operasi port I/O ya. Nah, untuk bahasa assembly, nah kita kan nanti menggunakan bahasa assembly ya di apa namanya? Di mata kuliah ini. Nah, bahasa assembly ini merupakan program-program gitu ya, bahasa rakitan yang dituliskan dalam bentuk singkatan-singkatan atau biasa disebut dengan mnemonik ya. Nah, mnemonik ini merupakan singkatan yang merepresentasikan instruksi mesin aktual. Karena sesungguhnya eh, bahasa mesin itu kan ditulis dalam bentuk biner gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita sebagai programmer digunakan bahasa bahasa rakitan gitu ya, dengan menggunakan mnemonik gitu ya. Ada singkatan-singkatan. Jadi itu untuk memudahkan kita sebagai programmer. Nah, ini ada medan filenya, medan atau filenya untuk apa namanya, bahasa assembly. Ada label, kemudian ada opcode, operan, dan komentar di sini gitu ya. Nah, untuk yang label ini bersifat opsional, yang komentar juga bersifat opsional. Kemudian untuk label harus diakhiri dengan titik 2 ya, sedangkan yang komentar diawali dengan titik koma. Nah, komentar ini biasanya digunakan untuk memberikan keterangan gitu ya pada baris program seperti itu, atau misalnya pada satu buah prosedur program gitu ya, seperti itu bisa saja ya. Nah, kemudian yang wajib yang harus ada itu opcode itu ya, opcode kode operasinya. Nah, operan juga ini tidak disyaratkan gitu ya, tidak harus, karena ada beberapa instruksi di sini, di set instruksinya di VR ATMG 8535 itu yang tidak menggunakan operan gitu ya. Jadi artinya ada instruksi 0 alamat seperti itu ya. Jadi yang wajib ini, yang opsional label dan komentar, dan yang ini tidak disyaratkan. Jadi boleh ada boleh tidak, tergantung dari opcode-nya itu ya, yang bagian operan. Nah, misal di sini ada awal titik 2 LDI R16 3 hexa, kemudian ini komentar ya. Yang ini artinya LDI load immediate data 3 hexa ke R16. Jadi salin yang ini, nilai 3 hexa ini dimasukkan ke R16 ya. Ini sudah yang tadi ya. Nah, maksimum operannya di AVR gitu ya, hanya sampai 2 operan saja gitu ya, seperti yang tadi. Nah, ini 2 operan, operan 1, ini operan 2 gitu ya. Ini R16 operan 1, yang ini operan 2 yang 3 heksanya, seperti itu. Nah, kalau 0 operan ini seperti yang instruksi clear carry dan set carry-nya ya, ada CLC dan SSC. Ini untuk 0 operan contohnya. Kemudian yang 1 operan ada instruksi clear dan share. Nah, clear ini misal clear R16 artinya kita membuat semua bit yang ada di R16 itu berlogika low. Sedangkan share sebaliknya ya. Itu instruksi itu akan membuat semua bit di R16 ya, nilai-nilai di R16 bernilai high semua, jadi satu semua, di set semua jadi satu. Nah, kalau yang 2 operan seperti yang tadi gitu ya. Ini ada operan 1, operan 2 ya. Jadi ada 3 jenis, ada instruksi 0 operan, 1 operan, dan 2 operan seperti itu. Nah, di sini ada contoh penulisan programnya ya. Ini ada inisialisasi program, ada bagian include m8535.inc. Nah, ini digunakan supaya kita nanti bisa mengalamati register-register di ATmega 8535. Jadi kita panggil file ini. Kemudian ada file origin gitu ya, rjmp awal, langsung lompat ke sini.
Nah, ini fungsinya supaya nanti program tidak tumpang tindih gitu ya, tidak tumpang tindih. Kemudian ini ada LDI R16 low, RAM N, ada stack pointer low, stack pointer high gitu ya. Ini gunanya 4 baris ini untuk men-set gitu ya stack pointer ke akhir ke alamat terakhir RAM, supaya nanti yang tadi antara memori data dan memori program tidak tumpang tindih gitu ya, antara program dan data gitu ya, antara program dan data tidak tumpang tindih seperti itu. Kemudian baru program utamanya. Jadi yang ini wajib ya, yang include file, kemudian dimulai dari stack pointer di alamat 0 sampai dengan pengaturan stack pengaturan stack pointer di akhir RAM ya. Nah, ini yang tadi ya, dituliskan lagi. Nah, untuk perakitan program AVR, nah ini ada contohnya gitu ya. Strukturnya ada editor program, ada assembler program. Nanti yang dihasilkan itu ada file EEP, file hex, file map, file list, dan file object gitu ya. Nah, yang di download ke ke flashnya, ke chipnya itu file hexnya. Kemudian jika ada file EEPROM ya itu bisa di download ke file EEP, ini bisa dimasukkan ya ke EEPROM AVR nya. Kemudian yang selanjutnya ada format data AVR dan assembler directive. Nah, di sini. Nah, tipe data AVR. Nah, ini hanya ada satu saja, yaitu 8 bit ya. Dimana setiap register juga ukurannya 8 bit ya. Hanya ada satu tipe data saja, 8 bit. Nah, untuk menuliskan bilangan. Nah, ini ada beberapa cara. Bisa kita tuliskan dalam bentuk biner, heksa, kemudian desimal, dan bagaimana menuliskan dalam bentuk ASCII ya. Nah, untuk bentuk heksa kita bisa tuliskan dengan menggunakan awalan 0x seperti ini, atau menggunakan simbol dolar ya. Jadi misalnya ada LDI R16 0x25, ini sama dengan LDI R16 $25. Jadi 25 ini, yang ini heksa, ini juga 25 heksa. Nah, untuk biner letakkan 0B ya. Untuk biner gunakan 0B seperti ini. 0B baru nilai binernya ya. Harus diawali dengan 0B. Nah, untuk yang desimal tidak perlu menggunakan awalan seperti yang heksa dan biner, tinggal dituliskan angkanya saja. Dan tentunya ini maksimalnya 255 karena tadi kan ininya 8 bit ya. Seperti itu. Kemudian untuk menuliskan karakter ASCII, gunakan tanda petik seperti ini. Itu ya. Nah, ketika kita menggunakan tanda petik ini artinya kita memasukkan ini karakter ASCII ya. Seperti itu. Nah, kemudian bagian assembler directive-nya seperti cseg, db, dw, org, byte, dseg, def gitu ya, sampai no list yang ini. Nah, ini bagian-bagian itu adalah kontrol instruksi saja pada program, bukan sebagai bahasa assembly yang akan dijalankan microcontroller. Nah, bisa juga itu berfungsi sebagai penunjuk kode assembly, seperti misalnya yang cseg dan dseg. Nah, contoh yang assembler directive ini yang cseg kode segmen. Nah, ini pengarah ini berguna gitu ya, yang menunjukkan bahwa kode atau ekspresi di bawah ini titik cseg ini gitu ya, itu nanti akan diletakkan pada memori program. Dan cseg ini biasanya diletakkan setelah dseg. Nah, yang dseg ini pengarah juga gitu ya, yang menunjukkan bahwa kode di bawahnya digunakan untuk melakukan setting SRAM
ya, seperti itu. Nah, untuk DB ini biasanya untuk lookup table di memori program. Nanti akan kita gunakan di praktikum sama segmen gitu ya. Kemudian di contoh praktikum LCD, ada data byte, ada DB. Nah, ini untuk lookup table di memori program pada alamat tertentu. Ini ukurannya dalam byte. Sedangkan yang DW, nah ini data word, sama dengan DB, hanya saja ukurannya dalam ukuran word. Kemudian yang ORG, nah ini digunakan untuk mengeset program counter pada alamat tertentu. Jadi nanti program counter diset ke alamat ini. Tadi kan ada ORG 0x0000 gitu ya. Nah ini. Nah ini artinya program counter diset ke alamat 0. Seperti itu. Kemudian ada byte. Nah ini digunakan untuk inisialisasi besar byte yang digunakan pada SRAM. Kemudian ada define. Nah ini untuk memberikan alias nama ya, define. Kan ada contoh di program yang sebelumnya ada def, temp kan gitu ya, sama dengan R16. Artinya temp ini adalah nama lain dari register 16. Misal def data ADC 0 sama dengan berapa gitu ya, misalnya R18, misal seperti itu. Bisa saja ya, silahkan, karena itu hanya alias saja, jadi namanya bebas, tidak harus selalu temp. Kemudian ada eq dan set. Nah ini sama-sama dua-duanya konstanta gitu ya, tapi yang set ini bisa diubah, sedangkan yang eq tidak gitu ya. Ini digunakan untuk memberi nama konstanta. Nah seperti ini contohnya, misal yang eq counter 19 heksa, berarti counter akan berisi 19 heksa dan tidak dapat diubah. Tapi yang set ini masih bisa diubah. Kemudian ada n makro, ada include yang tadi, memasukkan bagian program lain ke program yang sekarang gitu ya. Kemudian ada device untuk menunjukkan jenis AVR yang kita gunakan. Kemudian ada exit, ini sebagai penunjuk agar berhenti melakukan assembly itu ya pada file saat ini. Kemudian ada list make dan not list. Nah ini bagian-bagian ini hanya pengarah saja, tidak akan ikut dieksekusi. Nah tidak akan dijalankan oleh microcontroller, hanya kontrol instruksi saja. Nah ini yang paling penting ini ya, terkait general purpose register. Di sini ada tips penggunaan register AVR gitu ya. Di awal kita definisikan dulu file include, sudah pasti harus gitu ya, supaya kita bisa mengalamati register-register ATmega 8535. Nah ini yang paling penting, jangan sampai salah. Register jumlahnya di ATmega 8535 itu ada 32 dari R0 sampai R31. Dan atau di mana kan gitu ya, R0 sampai R15 itu tidak bisa digunakan untuk pengalamatan immediate data. Nah contoh immediate data seperti data langsung gitu ya, misal seperti LDI R17,5 heksa, LDI R0,5 heksa. Nah itu invalid, itu pasti error gitu ya, seperti itu, tidak bisa gitu ya untuk immediate data. Kalau misalnya dari R16 sampai R31, nah itu bisa digunakan untuk immediate data. Misal LDI R17,5 heksa boleh, LDI R18,5 heksa boleh gitu ya. Tapi yang R0 sampai R15 tidak bisa digunakan untuk immediate data. Nah kemudian ini terkait dengan pointer XYZ gitu ya. Nah di sini ada register khusus X, Y, dan Z untuk operasi 16 bit. Ini biasanya pointer alamat ya. Nah untuk kemana? Pointer ke
SRAM gitu ya, untuk membaca dan menulis SRAM atau membaca memori program, misalnya lookup table yang tadi. Nah itu pasti menggunakan ini gitu ya, register ini, penunjuk ini, register pointer ini XYZ. Nah yang X ada di R26 R27, yang Y pasangannya R28 R29, dan yang Z R30 R31. Nah contoh LDI YH high label gitu ya, nanti label ini kan punya alamat gitu ya. Kemudian LDI YL low label. Nah yang ini, yang Y berarti ini R29 R28, yang YH nya R29. Jadi nanti alamat high dari si label yang dituju gitu ya, misal label ini bisa ke up atau ke alamat SRAM yang tadi, dua alamat tertingginya kan alamatnya itu 16 bit ya, dua alamat tertingginya disimpan ke sini ke R29, dua alamat terendahnya ya, dua angka terendahnya gitu ya, 8 bit terendahnya disimpan ke R28. Ini R28, ini R29, seperti itu. Nah kemudian selanjutnya tadi hubungannya dengan yang tadi, jika kita memerlukan akses pointer maka cadangkan R26 sampai R31. Jadi kita kalau misalnya mau akses ke SRAM yang tadinya atau lookup table, maka cadangkan R26 sampai R31. Nah pencacah kontar, untuk kontar 16 bit, nah ditempatkan di R25 dan R24 saja. Kalau mau membaca fix table dari memori program, maka cadangkan R30 dan R31 dan R0 ya. Kenapa R0? Nanti ada instruksi LPM, load program memory itu ya, itu secara otomatis nanti hasilnya disimpan ke R0 ya. Nah sisanya boleh pakai R16 sampai R23 ya. Kemudian di sini ada dev yang tadi, nama-nama register supaya tidak lupa gitu ya, kita beri nama aliasnya seperti itu. Nah mode pengalamatan ada pengalamatan immediate, langsung, tak langsung, register, tak langsung indeks, tak langsung displacement. Nah sekarang kita lihat gitu ya seperti apa instruksi pembacaan memori SRAM dan instruksi penulisan SRAM. Nah ya bagian yang pertama ini pembacaan memori SRAM yang ini. Nah ada banyak gitu ya, ini termasuk ke mode pengalamatan. Nah di sini tuliskan pembacaan gitu ya, data dari SRAM ke register menggunakan instruksi load ya, instruksi load. Karena ke SRAM menggunakan LDS di sini, load data SRAM ya. Kita misal mau membaca alamat SRAM 007F gitu ya, seperti ini, maka tuliskan LDS, misal mau disimpan ke register berapa, misal ke register 16, berarti register LDS R16,0x007F ya, seperti ini. Nanti ketika ini dieksekusi, isi alamat ini yang 007F, isi alamat SRAM akan di copy itu ya, disalin ke R16. Nah gambarnya seperti ini, ini LDS R16,007F. Nah di sini R16 nya misal di awal isinya A5, ini stat sebelum dieksekusi ya. Kemudian isi alamat 007F 22 seperti ini. Nah ketika ini dieksekusi maka disalin isi dari 007F ke R16 ke sini. Seperti itu. Nah selanjutnya
di sini menggunakan ini penunjuk ya, pointer. Jadi kan langsung menuliskan alamat SRAM-nya. Sekarang kita menggunakan pointer, gitu ya. Nah, kalau menggunakan pointer tidak menggunakan instruksi LDS tapi LD saja. LD nomor register kemudian pointernya X, Y, Z. Ya. Misal di contoh ini kita gunakan pointernya yang X, berarti pasangannya yang R26 dan R27. R26 untuk lokasi yang low-nya gitu ya. Low-nya 8 bit yang low, yang 27 8 bit yang high-nya. Misal seperti ini. Ada instruksi LDR 16,X. Nah, berarti nanti dia akan lihat pada saat eksekusi berapa nilai R26 dan berapa nilai R27 yang menunjukkan ini pasangan ini. Jadi ini alamat 007F. Ini menunjukkan alamat SRAM. Gitu ya. Contoh. Sekarang kondisi R6, R26 dan R27 seperti ini. Ya, nilainya seperti ini. Kondisi dari R16 seperti ini. SRAM-nya seperti yang ini. Ya. Tadi kan ada X, Y, Z pasangan ya, X R26 27, Y-nya R28 R29 dan Z-nya R30 31. Nah, kebetulan ini instruksinya yang X, berarti 26 dan 27. Ternyata isinya 007F gitu ya. Seperti ini. R27 00, R26 7F. Berarti ini kan pasangan ya, sepasang jadi 007F. Nah, ini menunjukkan alamat dari SRAM. Jadi nanti ketika ini dieksekusi, program akan mencari alamat 007F isinya berapa? FF. Nah, si FF ini apa? Akan dikopikan ke R16 karena instruksinya tadi load R16,X, artinya salin nilai alamat SRAM yang ditunjukkan si X. Ya, nilai dari alamat SRAM yang ditunjukkan si X ini ke R16. Salin nilai yang ditunjukkan alamat si ini. Nah, ini isinya ini. Nah, ke R16 disalin. Jadi ya R16 yang asalnya A5 berubah jadi FF. Kemudian ada instruksi pembacaan memori SRAM lagi. Nah, ini pakai ini tanda plus seperti ini. Ini artinya post increment. Ya. Nah, instruksi ini akan mengisi register RN ya dengan nilai dari alamat yang ditunjukkan pointer ini. Kemudian setelah itu secara otomatis nilai dari pointer ini X, Y, Z ini itu ya, mau X, mau Y, mau Z ini akan otomatis bertambah 1. Ya, akan otomatis bertambah 1. Ya. Contoh, ada instruksi LDR16X plus, berarti kan nanti yang dilihat alamat R26 R27. Nah, kita langsung lihat ke gambarnya. Kondisi saat ini R26 nilainya seperti ini, R27 seperti ini. Ya. Kalau dipasangkan karena X menjadi 007F kan gitu ya. Berarti ini nanti dia lihat ke alamat 007F. Nah, nanti ketika dieksekusi dilihat ke alamat 007F, oh isinya FF. Salin ke R16. Disalin ke R16. Jadi ini load nilai yang ada di alamat 007FF ke R16 dan setelah itu karena ada plusnya gitu ya. Dan setelah itu incrementkan si X ini. Setelah dieksekusi nanti otomatis 007F ditambah 1 jadi 0080. Ya. Jadi R16 nya diisi, kemudian si X nya ditambah 1. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yang ada tanda min di depannya. Nah, ini artinya pre-decrement gitu ya.
Nah, kalau yang tadi post increment akan bertambah setelah dieksekusi. Kalau yang ini LDRN min X atau min Y min Z ini pre-decrement. Artinya alamatnya akan dikurangi terlebih dahulu baru nanti diambil datanya. Gitu ya. Misal ada LDR16, nah ini min X. X ini kan pointer XYZ. Gitu ya. XYZ. Nah, kita lihat di gambar. Kondisi awal seperti tadi, R16 isinya A5, yang ini kemudian R26, R27, 007F. Nah, kemudian isi dari alamat 007FFF, kemudian alamat 007E isinya 3C. Nah, karena instruksinya ini gitu ya, LDR16 min X, jadi artinya load data di alamat. Nah, ini X nya sekarang ini berapa? 007F. Karena pre-decrement nanti dia lihat si X nya dikurangi 1. Nanti dia lihat ke alamat 007E. Nah, di 007E isinya 3C. Nah, 3C yang dikopikan ke R16. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini dengan displacement ya, dengan displacement. Nah, untuk displacement ini nanti alamatnya ada tambahannya gitu ya, sesuai dengan nilai displacement. Nah, misal ada instruksi LDR16Z plus 3 heksa gitu ya. Tapi ini harusnya LDD ini, maaf, LDD. Load displacement. Jadi nanti si Y dan Z ini yang bisa digunakan hanya Y dan Z saja. Artinya 28 sampai dengan 31 saja. Ya. Nah, kemudian nanti dilihat alamat Y dan Z-nya, setelah itu dijumlahkan dulu. Dijumlahkan dengan displacement-nya, baru nanti datanya diambil. Ya, contoh. Ada instruksi LDD, ini harusnya LDD ya, maaf ya. R16, Z 3 heksa. Nah, si Z ini nanti ada di R30 dan R31. Misal isinya R37F, yang R31 isinya 00. Berarti nanti dia lihat ke alamat 007F. Ya, 007F, seperti itu. 007F. Tapi karena di sini ada instruksinya LDD, ada displacement-nya, jadi nanti ketika ini dieksekusi, alamat 007F ini ditambahkan 3 terlebih dahulu. Ya, 007F tambah 3 berarti kan jadi 0082. Jadi nanti data yang diambil itu yang di alamat 0082. Simpan ke R16. Nah, selanjutnya penulisan memori SRAM. Nah, untuk penulisan menggunakan store gitu ya. Perintahnya store atau ST di sini. Nah, ini tadi kan load semua ya, mengambil data dari SRAM, ini sekarang menyimpan ke SRAM. Jadi yang ST kemudian bisa menggunakan pointer X, Y, Z. Nah, dari register mana gitu ya. Jadi ini cara membacanya, store nilai dari register RN ini ke alamat yang ditunjuk pointer X atau Y atau Z, seperti itu. Nah, kemudian contoh di sini ada STX R16, artinya simpan nilai yang ada di R16 ke alamat SRAM yang ditunjukkan si X ini. Nah, ternyata X-nya isinya 007F lagi, berarti nanti nilai R16 disimpan ke alamat 007F. Nah, seperti itu. Nah, ini gambarannya ya. R16
R16 isinya A5, kemudian X-nya yang ini. Nah, ketika ini dieksekusi berarti nanti A5 ini akan disimpan ke alamat yang ini. Tuh. A5 disimpan ke alamat 007F. Jadi alamat 007F yang asalnya FF berubah menjadi A5. Ya. Kemudian instruksi yang selanjutnya ada plusnya. Nah, ada plusnya berarti ini post increment lagi, sama dengan yang tadi ya. Post increment. Nah, jadi nanti setelah menyimpan otomatis si X atau Y atau Z nya ini akan ditambah 1 ya, akan ditambah 1. Contoh st X plus R16 berarti store nilai R16 ke alamat si X. Nah, setelah disalin X nya bertambah 1 gitu ya. Ini R16 isinya A5 alamat 007F untuk X nya gitu ya, seperti ini. Nah, ketika ini dieksekusi A5 yang ada di R16 disimpan ke alamat 007F. Setelah itu baru X nya ditambah 1 yang 007F jadi 0080 ya. Seperti itu. Kemudian ada store dengan displacement gitu ya. Nah, displacementnya yang tadi sama dengan yang tadi, untuk yang displacement hanya Y dan Z saja. Nah, di sini ada std gitu ya. Z plus 3 heksa R16 artinya storekan nilai yang ada di R16 di sini A5 ke alamat yang ditunjuk si Z plus 3. Jadi kalau Z-nya 007F berarti nanti ini disetor ke alamat 0082. Jadi alamatnya dijumlahkan dulu gitu ya, dikalkulasi, baru nanti datanya disimpan dari R16 ke SRAM gitu ya. Nah, selanjutnya secara langsung menuliskan alamatnya gitu ya. Ini pakai instruksi STS. Kalau tadi mah di load secara langsung dari SRAM menggunakan LDS ya untuk mengambil. Nah, untuk menyimpannya menulisnya ke SRAM menggunakan STS. STS alamat SRAM-nya berapa dari register berapa. Ya. Misal STS 007F, R16 berarti nanti store nilai R16 langsung ke alamat ini 007F. Nah, gitu ya. Seperti itu. Itu contoh penulisan secara langsung ke alamat SRAM. Nih, sama dengan yang tadi. Nah, kemudian yang selanjutnya contoh instruksi pembacaan memori program. Nah, menggunakan instruksi LPM. Nah, ketika kita menuliskan instruksi LPM artinya nanti yang dilihat adalah alamat yang ditunjuk si Z atau R30 R31 dan hasilnya secara otomatis akan disimpan ke R0 ya. Misal kondisinya Z ini R31 ini nilainya 00, R30 nilainya 20, berarti alamatnya 0020 gitu ya. Nah, alamat SRAM ini yang ditunjuk si Z ini gitu ya, nilainya 44 heksa. Kemudian kondisi awal R0 nilainya A5 heksa. Nah, ketika dieksekusi instruksi LPM di sini, LPM artinya nanti 44 ini diambil, nilai 44. Kan tadi lihat dari yang Z ya. Nilai 44 diambil, disimpan ke R0. Jadi R0 yang asalnya A5 berubah jadi 44. Ya, itu instruksi LPM. Nah, gambarannya seperti ini. Secara otomatis disimpan ke R0 dari memori program ya. Seperti itu diambilnya. Nah, kemudian jika ingin menyimpan gitu ya dari memori program tapi ke register, nah gunakan LPM yang ini, formatnya RN, Z
Rn ini bisa dari R0 sampai R31. Jadi misalnya LPM R13Z. Nah, berarti nanti ambil nilai yang ada di memori program, alamat yang dengan alamat yang ditunjukkan si Z, nah, ke R13. Jadi misal seperti tadi, Z alamatnya ini dengan isinya ini di memori program 44 heksa. Kemudian A-nya yang ini, R13-nya isinya A5. Nanti ketika LPM R13,Z dieksekusi, maka nilai 44 ini akan disalin ke R13. Jadi R13-nya bernilai 44. Nah, ya. Ini sama dengan yang tadi, miripnya. Hanya saja ini ke R13. Kemudian yang ini ada post incrementnya LPM R13,Z plus. Ini sama dengan yang tadi gitu ya. Nah, ketika ini dieksekusi, nilai 44 ini akan nah ini kondisinya seperti ini. Nilai 44 ini akan di copy atau disalin ke R13. R13 yang asalnya A5 jadi 44. Kemudian setelah itu Z-nya bertambah 1. Jadi dari 20 menjadi 21. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.